Soto bilang secara politik Prabowo ingin merangkul semua kekuatan kan yang dimana Ya. beredar juga kita baca Megawati instruksikan nih seluruh kader PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Tapi apakah ini bisa dipastikan Mas Toto bahwa PDIP mulai masuk gerbongnya Prabowo? Saya sih sebenarnya kalau membaca ulang ya, dulu Heeh. dalam pidato-pidatonya PDI Perjuangan, Ibu Mega secara khusus sudah pernah mengeluarkan statement seperti ini. Kader PDI Perjuangan harus mendukung pemerintahan Prabowo, walaupun dalam konteks menjadi partai penyeimbang. Jadi ini bukan hal baru. Dan saya kok meyakini ya dengan karakter Ibu Mega, konteksnya bukan dalam konteks tiba-tiba akan berubah langsung masuk menjadi bagian dari koalisi, dapat menteri, lalu kemudian nanti tidak lagi memberikan kritik sama Mm-mm. sekali. Saya meyakini tidak. Tetapi ini memang menurunkan tensi antar PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu dalam kondisi yang baik-baik saja pun ada tembok pembatas di situ. Karena selama ada Gibran, dianggap artinya kekuasaan Jokowi juga masih melekat dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan kita tahu dulu ada sejarah yang tidak baik antara Jokowi dengan Ibu Mega atau PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi. Paling tidak dengan peristiwa yang terjadi pada hari ini, andai kata pun PDI Perjuangan tetap melakukan fungsi sebagai partai penyeimbang, tapi tidak dalam konteks dendam sejarah, tapi akan Oh. lebih objektif, dan itu yang menurut saya bisa kita garis bawahi sebagai sebuah tone positif. Jadi kalau saya pribadi berharap sebetulnya PDI Perjuangan tidak mengubah posisi politiknya, tetap menjadi partai penyeimbang, tapi dalam nuansa yang lebih objektif, tidak dalam nuansa dendam sejarah. Nuansa yang lebih objektif. Tapi gimana dengan kelompok Anies Baswedan, Mas Toto? Ini menarik ya. Mm-mm. Ya, menurut saya belum mendengar nih statement dari Mas Anies Mm-mm. Baswedan, Betul. karena di satu sisi Mas Anies seharusnya, ini sesuai dengan harapan Mas Anies, bahwa seharusnya Tom dibebaskan. Tetapi ketika langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan kewenangan sebagai kepala negara, saya pikir di situ kan ada dua tafsir ya. Di satu sisi mungkin bisa mensyukuri, di sisi lain juga bisa dilihat sebagai proses penyelesaian yang sifatnya secara politik, bukan secara hukum gitu ya. Ini bukan narasi yang biasanya bisa dibawa oleh pihak yang kritis terhadap pemerintah. Tapi kita tunggu nanti bagaimana statement dari Mas Anies. Kalau saya lihat dari Ketua Gerakan Rakyat, Mas Syarin Hamid, itu sudah memberikan apresiasi terhadap Mm-mm. statement dari Pak Prabowo. Jadi memang harus bisa disimpulkan ini kepiawaian dari seorang Prabowo Mm-mm. yang menurut saya akhirnya paling tidak menurunkan tensi politik dan kemudian berhasil merangkul kekuatan-kekuatan politik lawan, bukan hanya dalam konteks yang formal seperti PDI Perjuangan, bahkan dari kelompok kritis para pendukung Anies Baswedan mau tidak mau sebagian besar akan mengkritisi, akan mengapresiasi. Yang masih Mm. mengkritisi menurut saya saat ini adalah mungkin pakar-pakar hukum, pengamat Ya. tata negara yang mungkin merasa jangan sampai ini akan jadi sebuah presiden ke depan, Mm. bahwa ke apa ya, kelemahan sistem hukum kita dalam membuat sebuah proses tuntutan dan vonis itu harus Mm. diselesaikan lewat cara-cara politik yang selalu harus melibatkan presiden. Harusnya dibenahi dong sistem hukumnya, dibenahi dong kejaksaannya, dan dibenahi dong para hakimnya, supaya tidak muncul kasus-kasus Tom Lembong baru yang Betul. dianggap tidak masuk dengan nalar atau logika dari